Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memimpin, dan menyertai kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kembali kita akan belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-94 dan 95. Pertanyaan ke-94. Apakah yang Allah tuntut di dalam perintah pertama? Jawabannya, agar aku karena sangat mencintai keselamatan jiwaku, menghindari dan menjauhi semua penyembahan berhala, sihir, tenung, tahayul, doa kepada orang-orang kudus, atau ciptaan-ciptaan lain. Dan agar aku secara benar mengakui satu-satunya Allah yang sejati, mempercayai hanya Dia, tunduk kepadanya dengan segala kerendahan hati dan kesabaran, menantikan semua yang baik hanya dari Dia, dan mengasihi, takut akan dan menghormati Dia dengan segenap hatiku. Sehingga aku meninggalkan dan mencampakkan semua ciptaan daripada melakukan hal yang paling sepele sekalipun yang melawan kehendaknya. Pertanyaan yang ke-95, apakah penyembahan berhala itu? Jawabannya yaitu bahwa sebagai ganti dari Allah yang esa dan sejati yang telah menyatakan dirinya sendiri di dalam firman-Nya, atau selain Dia, kita merancang atau memiliki sesuatu yang lain yang menjadi kepercayaan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tahu dan kita memahaminya dalam konteks kekinian bahwa ada ribuan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh manusia sampai saat ini. Ada yang disembah, yang dijadikan sesembahan, pusat ibadah, dan kepercayaan berbagai agama dari umat manusia saat ini. Namun kita tahu dan kita menyadarinya dengan sungguh-sungguh berdasarkan iman yang dianugerahkan oleh Allah, yang diterapkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, bahwa hanya Alkitab firman Tuhan, dan melaluinya kita mengetahui, mengenal siapakah Allah yang kita sembah. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kita belajar namanya, karyanya, dan seluruh esensi atau hakikatnya, bahkan karakter-karakternya. Seluruhnya menunjukkan keunggulan, keistimewaan, kesempurnaan, keagungan daripada Allah yang kita sembah. Mungkin saja penerjemah dan terjemahan dari kitab suci berada dalam posisi yang mirip. Panggilannya, tulisannya untuk Allah yang kita sembah mirip persis seperti sesembahan kepercayaan agama lain. Kita membaca dan memperhatikan Elohim diterjemahkan Allah, Yahweh diterjemahkan Tuhan dengan huruf besar semua, Adonai diterjemahkan Tuhan dengan huruf kecil, Theos diterjemahkan Allah, Logos diterjemahkan firman, dan Pneuma diterjemahkan roh. Keseluruhan penerjemahan itu ada miripnya, ada hal yang sepertinya sama karena keterbatasan keberadaan bahasa kita, bahkan juga karena memang terjemahan itu dibutuhkan dalam konteks daripada pembaca saat ini. Demikian juga dalam terjemahan bahasa yang lain. Dan kita berupaya untuk memahaminya. Tetapi kita harus mengetahui dan menyadari bahwa yang kita sembah itu bukan yang disembah oleh
ribuan agama kepercayaan lain yang ada sampai saat ini di seluruh dunia. Berbeda sama sekali. Allah yang kita sembah, yang dinyatakan di dalam Alkitab, yang sudah dituliskan dalam bahasa kita, dalam terjemahan kita, adalah Allah yang sejati. Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang berfirman. Allah yang menyatakan hakikatnya yang transenden, imanen, yang mutlak, yang personal. Ini yang membuat berbeda. Yang mutlak berdaulat atas segala sesuatu, apapun, dan semuanya diciptakan olehnya. Ia yang tak terhampiri karena kemahaannya, tetapi juga Ia yang dekat, yang hadir. Ini paradoks. Keberadaan Allah yang dinyatakan Alkitab adalah keberadaan Allah yang sempurna, yang sejati. Hanya ada satu Allah yang esa. Tidak ada Allah yang lain. Ada hanya satu-satunya yang menyatakan karakternya yang cukup pada dirinya, yang tidak pernah berubah dalam keputusan, dalam rancangannya, dalam segala sesuatu yang dikerjakan, ditetapkannya, dan tidak mengalami pergeseran oleh karena waktu atau tempat. Ia maha hadir, Ia berkuasa atas waktu dan ruang, Ia melampaui ruang dan waktu, tetapi juga Allah yang kita sembah adalah Allah yang memulai waktu, memimpin waktu, menguasai waktu, dan mengakhiri sejarah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, hal yang mungkin dapat kita tunjukkan dan nyatakan keesaan Allah yang sungguh-sungguh berbeda dengan kepercayaan lain. Karena di dalam keesaannya ada pribadi Bapa, pribadi Anaknya, dan pribadi Roh Kudus. Ketiganya satu kesatuan di dalam hakikat, atribut, karakter, kekaryaannya. Allah yang telah menetapkan segala sesuatu, penciptaan, providensia, dan penebusan. Dan Allah yang menyatakan diri melalui Anaknya. Tidak ada ditemukan kepercayaan atau keagamaan manapun yang mana Allahnya menyatakan dirinya secara khusus, secara spesial bagi umatnya, bagi milik kepunyaannya. Bahkan lebih daripada itu, Allah Anak yang menyatakan dirinya berinkarnasi menjadi manusia, ada di antara manusia. Roh Kudus yang bekerja menyatakan seluruh kebenarannya untuk kita mengetahui, memahami, menghidupinya. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kekinian kita bisa menyebut, memanggil, menulis nama yang sama, Allah. Allah yang maha besar, Allah yang esa. Tetapi prinsip, konsep, pemahaman, pengertiannya harusnya dan sewajarnya dan sepatutnya sesuai dengan ajaran Alkitab. Itu sebabnya kita tidak mengatakan bahwa kepercayaan kita sama dengan kepercayaan agama dan keyakinan ribuan orang yang beragama, jutaan orang yang beragama, miliaran orang yang beragama, yang mirip-mirip dengan kita. Tidak demikian. Kita orang percaya berbeda, tetapi kemanusiaan kita sama. Kita harus menghargai dan menghormati dan tidak meremehkan kepercayaan keagamaan orang lain itu, tetapi kita punya pemahaman iman yang berbeda dengan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang penting. Allah menuntut kita apa? Mencintai Dia, menghindari semua penyembahan berhala. Berhala di dalam masa lalu buatan tangan manusia, disembah, sujud, lalu berbicara, bahkan buatan tangan Allah
ada yang menyembah bulan, bintang, gunung, pohon besar, dan sebagainya. Kita tidak juga menyembah manusia, apapun dan siapapun dia dalam posisi dan jabatannya. Tetap semua ciptaan tidak boleh disembah. Semua yang diimajinasikan di langit, di bumi, di bawah bumi, tidak boleh disembah. Tidak boleh sujud kepadanya untuk menyembah. Karena Allah adalah roh adanya. Allah adalah Allah yang maha tahu, yang menyatakan kehendak, pikiran, pengetahuan, dan pemahaman akan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Dan Allah adalah Allah yang berdaulat mutlak. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan menuntut kita untuk mempercayai hanya Dia. Kita tidak percaya akan buatan tangan manusia. Berhala-berhala apapun kita tolak, kita singkirkan. Kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Allah. Kita tidak menyembah salib dalam pengertian kayu atau besi atau emas atau perak dalam bentuk salib, lalu kita sembah, kita sujud kepadanya. Tidak demikian. Kita juga tidak menyembah buatan manusia dengan lukisan, menyembah gambar Yesus, patung Yesus, apalagi manusia. Kita tidak lakukan itu. Karena itu bukan Allah, itu buatan manusia. Lalu kita menyembahnya di dalam kebenaran dan roh. Itu yang diperintahkan Tuhan Yesus. Menyembah Bapa kita yang di surga. Menyembah Tuhan Yesus Kristus. Menyembah Roh Kudus. Ketiganya Esa. Ketiganya satu kesatuan. Kita tidak menyembah tiga Allah. Kita menolak triteisme, apalagi politeisme. Kita tidak mempercayai banyak Allah. Kita tidak mempercayai hanya satu pribadi, tetapi kita mempercayai hanya ada satu Allah dan tiga pribadi. Dan tentu tidak mungkin ada kepercayaan seperti itu ditemukan, didapati di seluruh dunia. Tidak pernah ada. Ribuan agama kepercayaan. Bapak Ibu Saudara bisa selidiki, bisa cermati, bisa lakukan riset khusus untuk itu. Mirip, tapi bukan Allah yang kita sembah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan sodoran, usulan, gagasan, ide dari si jahat, dari orang-orang dunia, untuk kita beralih posisi, beralih penyembahan dari sesuatu yang kita buat, kita hayalkan, kita imajinasikan, dan kemudian kita menyembahnya. Hati-hati, kita harus waspada. Kita kembali kepada pengajaran Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Allah berfirman. Allah menyatakan kehendaknya. Dan Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Allah menyatakan dirinya melalui hati nurani manusia. Allah menyatakan dirinya melalui sejarah alam, bumi, manusia. Tetapi pengetahuan akan hal itu hanya sebatas memberikan kepada kita pengertian bahwa Allah itu ada. Namun selain itu kita tahu bahwa Allah menyatakan dirinya secara khusus. Dan setiap kata-katanya, firman-Nya itu dituliskan. Dan kita yakin kebenarannya. Kita dapat uji kebenarannya. Kita dapat selidiki apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Dan Ia menyatakan dirinya melalui anaknya. Anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus yang inkarnasi menyatakan keberadaan Bapa, keberadaan Roh Kudus, dan tentunya dirinya. Yang mana ketiganya esa di dalam seluruh natur, seluruh atribut, seluruh kekaryaan berdasarkan pada ketetapannya. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya melalui anaknya.
yang tunggal, yang satu-satunya. Kalau kita berbicara anak yang tunggal, itu berarti tidak ada yang lain. Ialah satu-satunya. Dan memberikan kepada kita pengertian tiada yang lain selain Allah yang kita sembah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, hati-hati dengan berhala zaman kekinian, di mana ditawarkan berbagai macam cara untuk kita menggeser kepercayaan kita kepada Allah. Uang, mamon, kekayaan, harta, jabatan, posisi, bahkan pasangan hidup ditawarkan oleh orang dunia, digoda oleh si jahat untuk kita menggeser posisi keberadaan Allah. Kita harus mengatakan tidak dan menolaknya. Kita tidak memberhalakan apapun, sekecil apapun yang dapat menggeser keyakinan kita, berpusatnya hidup kita kepada Allah yang benar. Kita harus tolak. Kita harus berani menyangkal semua hal yang dibuat manusia itu sebagai ilah. Semua hal, imajinasi dan hayalan manusia kita tolak. Kita kembali kepada apa yang diajarkan Alkitab. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan pengertian dan pemahaman dari pertanyaan 94 dan 95 ini, kita semakin mencintai Tuhan Allah yang sesungguhnya dan semakin menyatakan, memproklamasikannya. Sekali lagi, saya sangat berharap untuk Bapak Ibu Saudara tidak meremehkan, melecehkan kepercayaan agama lain, apapun itu, dalam bentuk bagaimanapun. Kita beda dan kita perlu untuk mengasihi mereka. Kita tunjukkan cinta kasih Tuhan Allah kita dengan menolong, mendoakan, berbagi kebajikan, sehingga orang lain tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin.